Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meminta para pihak untuk menyudahi kisruh perdebatan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan TNI. Kisruh tersebut terkait prosedur penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsikal Muda Henry Alfiandi dan Letkol Adem ABC selaku Koordinator Staf Administrasi. Meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi itu tak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang. Yang penting kelanjutannya, yakni agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya, yakni korupsi, ujar Mahfud MD dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Sebab, Mahfud menilai KPK telah mengakui kehilafannya akibat melampaui kewenangan. Sementara, kata dia, TNI telah mendapatkan masalah pokok kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun 2021 sampai tahun 2023. KPK sudah mengaku hilaf secara prosedural. Sedangkan di lain pihak TNI juga sudah menerima substansi masalahnya, yakni sangkaan korupsi untuk ditindaklanjuti berdasar kompetensi peradilan militer, kata Mahfud. Sehingga, lanjut dia, substansi korupsinya yang telah diinformasikan dan dikoordinasikan kepada TNI oleh KPK, kemudian akan menjerat 2 anggota TNI untuk dituntaskan melalui pengadilan militer. Perdebatan tentang ini di ruang publik jangan sampai menyebabkan substansi perkaranya kabur, sehingga tak berujung ke pengadilan militer, beber Mahfud. Walaupun, Mahfud menyadari kritik terhadap sistem peradilan militer kerap sulit membawa oknum militer ke peradilan. Namun untuk kasus ini dia yakin pelaku akan diganjar dengan sanksi hukum yang tegas. Meskipun terkadang ada kritik bahwa sulit membawa oknum militer ke pengadilan, tetapi biasanya jika suatu kasus sudah bisa masuk ke pengadilan militer, sanksinya sangat tegas. Dengan konstruksi hukum yang jelas Mahfud sebelumnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johannes Tanak meminta maaf kepada pihak TNI lantaran menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan. Johannes meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henry Alfiandi. Permintaan maaf disampaikan usai dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko mendatangi markas anti rasuah. Pada hari ini KPK bersama TNI yang dipimpin oleh dan Puspom TNI di atas tadi sudah melakukan audiens terkait dengan penanganan perkara di Basarnas dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK, ujar Johannes di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, kelupaan. Bahwasannya manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI. Bukan kita yang tangani, Johannes menambahkan. Johannes menyadari berdasarkan pasal 10 UU nomor 14 tahun 1970 diatur bahwa lembaga peradilan terdiri dari 4, yakni peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Menurut Johannes, sejatinya dalam menangani kasus yang bersinggungan dengan militer, maka harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI. Peradilan militer khusus anggota militer. Ketika melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer.
Di sini ada kekeliruan dari tim kami, ada kehilafan. Oleh karena itu tadi kami sampaikan atas kehilafan ini. Kami mohon dimaafkan, kata Johannes. Johannes mengatakan pihaknya sudah meminta dan Puspom TNI untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kami dari jajaran lembaga, pimpinan KPK beserta jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan dan Puspom untuk disampaikan kepada Panglima, kata Johannes. TNI sayangkan KPK OTT Kepala Basarnas Marsekal Henry Alfiandi tak dikoordinasikan dahulu. Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, TNI Marsekal Muda Agung Handoko menyayangkan tindakan Operasi Tangkap Tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terhadap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henry Alfiandi tak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan TNI. Sebab kasus yang disidik KPK turut menyangkut 2 prajurit TNI, apalagi OTT tersebut terjadi di dekat markas besar TNI. Soal koordinasi apalagi penangkapan di sini, kalau itu seharusnya koordinasi baik ke kita, kata Agung saat jumpa pers, Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023. Agung mengatakan, KPK tak perlu khawatir OTT tersebut akan bocor jika berkoordinasi dengan TNI. Sebab TNI telah berkomitmen untuk menindak siapapun prajurit yang bermasalah dengan hukum. Tadi kita sampaikan kalau takut bocor udah nggak usah ngasih awalnya. Kasih tahu Pak jam sekian standby, kami mau nangkap TNI, udah gitu aja dulu, kata dia. Agung pun mengatakan, pihaknya tak akan bertanya-tanya kepada KPK mengenai penangkapan tersebut. Kita gak akan tanya di mana, masalah apa. Kita akan ikut, ini kan dekat sekali di Mabes. Mungkin gak usah ditangkap di luar, cukup di parkiran kita tangkap. Kita yang ini kan, saya kira demikian, ujar Agung. Agung kemudian meluruskan OTT yang dilakukan KPK terhadap 2 prajuritnya bukan terjadi di wilayah Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melainkan di tempat lain di lingkungan Mabes TNI. Berkaitan OTT tadi sedikit diluruskan. Memang serah terima uang itu ada di halaman parkir BRI Mabes TNI Cilangkap. Tapi kan kedua orang ini, Letkol Adem ABC dan Marsekal Madya Henry Alfiandi, ditangkap di luar markas besar TNI. Ini perlu kita tegaskan, ujar Agung. Jadi Letkol ABC ditangkap di kawasan Cipayung, di warung soto seger Boyolali dekat Polsek Cipayung. Tapi di berita ditangkap di Cilangkap. Inilah yang seolah-olah oh ini ditangkap di lingkungan Mabes TNI, tambah dia. Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono juga menyayangkan sikap KPK yang tak berkoordinasi dengan TNI terlebih dahulu sebelum melakukan OTT. OTT itu kan prosesnya panjang, tidak semena-mena ketemu di jalan langsung ditangkap, ujarnya. Terlebih, Julius menegaskan komitmen Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tidak akan melindungi siapapun prajurit bersalah, sehingga apapun pelanggaran akan diproses sesuai aturan berlaku. Pada prinsipnya reward dan punishment yang diterima segenap prajurit TNI bagi beliau sangat konsisten dan jelas, katanya. Kedua berkaitan dengan pelanggaran hukum, penegakan hukum harus ditegakkan. Namun jangan sampai melanggar hukum, apalagi pelanggaran hukum ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, tambah dia.